Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Balediklat Keagamaan Bali, yang saya hormati para widyaswara, para panitia penyelenggara diklat jarak jauh, dan yang saya banggakan para peserta diklat yang ada di Bali, di NTT, di NTB dan sekitarnya yang hadir pada kesempatan ini melalui virtual. Tentu yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenan izinnya pada pagi hari ini, walaupun kita tidak secara fisik, kontak fisik bertemu, tetapi melalui media kita dapat bersilaturahim, bisa bertatap muka, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana biasa, tidak sebagaimana di kondisi pandemi COVID-19. Jadi seakan kita ketemu walaupun tidak fisik, tapi kita semua bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa. Tentu dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas ASN Kementerian Agama melalui peningkatan kompetensi, baik kompetensi profesional, kompetensi sosial maupun kompetensi individu, sehingga kita kemudian secara profesional akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama adalah umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Balediklat Keagamaan Bali yang sudah menyelenggarakan kegiatan diklat jarak jauh ini, sehingga semua tugas dan fungsi bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam kondisi yang tentu di masa pandemi ini tidak sebagaimana yang kita lakukan biasa di kondisi normal. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, utamanya kepada para peserta diklat jarak jauh, kami sampaikan di acara pembukaan ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan sebagai indikator untuk mencapai keberhasilan kita sebagai ASN Kementerian Agama. Tentu kita semua bangga menjadi ASN Kementerian Agama. Tentu kita semua bersyukur menjadi ASN Kementerian Agama. Mengapa? Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, untuk menjadi pelayan-pelayan umat beragama di Indonesia. Dan kitalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan agama di Indonesia ini. Maka bagi kita semua harus bersyukur. Ya, di samping kita juga bekerja, kita juga bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, termasuk mengabdi kepada agama kita masing-masing. Nah, hal yang paling harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Tuhan ini adalah bagaimana kita menjadi ASN yang berprestasi. ASN yang mampu memberikan kontribusi terhadap organisasi Kementerian Agama ke depan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Ada 3 rumus yang ingin saya sampaikan
untuk menjadi sukses seorang ASN Kementerian Agama. Yang pertama, harus seger. Yang kedua, harus kober. Yang ketiga, harus benar. Jadi 3 ber ini. Ya. 3 ber. 1, seger. 2, benar. 2, kober. 3, benar. Nah, 3 ber. Kita harus menjadi ASN Kementerian Agama yang seger. Itu artinya apa? Di samping kita bekerja keras, kita harus juga menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan ini penting. Tidak mungkin orang akan mampu ya menggapai prestasi kerja dengan baik kalau fisiknya tidak sehat. Maka harus menjaga kesehatan ini. Keseimbangan kita di dalam bekerja, beristirahat, ya, kemudian untuk kantor, untuk ibadah, untuk keluarga, ini benar-benar menjadi perhatian kita. Agar jiwa kita ini sehat, fisik kita juga sehat. Nah, oleh karena itu, sebagai ASN Kementerian Agama, dalam rangka menjaga kesehatan fisik maupun rohani kita harus jadikan bekerja kita ini adalah sebagai kesenangan. Supaya apa? Supaya kita ini selalu dalam kondisi apa? Bahagia. Maka harus kita ciptakan ya kebahagiaan di tempat kerja kita. Kalau sudah mulai ada pegawai kita ya mau masuk kantor malas, itu tanda-tandanya ya, kita tidak merasa bahagia di tempat kerja. Kita harus ciptakan bahwa tempat kerja kita itu adalah tempat yang bahagia. Itu jiwa kita itu sehat. Karena apa? Karena kita bekerja ini untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, termasuk agama. Jadi motivasi kita harus motivasi ibadah. Maka ketika bekerja kita semangat, ya, dan di tempat kerja kita ciptakan kebahagiaan. Ini sehat namanya. Kalau mulai sudah malas-malas masuk, ini pasti itu sudah tidak mulai sehat kejiwaannya itu. Apalagi kita semua ini dibayar oleh negara dengan uang rakyat, ya, yang di situ adalah dari pajak masyarakat. Nah, tentu kita harus merasa bahwa tanggung jawab kita bukan hanya kepada atasan kita, tanggung jawab kita justru kepada bangsa dan negara, kepada warga negara Republik Indonesia. Untuk bisa datang ke kantor setiap hari, bekerja dengan baik, fisik kita harus sehat. Maka ada pepatah di dalam bahasa Arab itu al-aqlus salim fi jismis salim. Ya, kalau bahasanya apa itu? Yunani apa itu? Mensana in corpore sano. Di dalam apa itu? Badannya sehat, terdapat jiwa yang sehat. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab tadi, di dalam jiwa yang sehat terhadap fisik yang sehat. Jadi yang pertama, jaga kesehatan supaya kita bisa bekerja dengan baik. Ciptakan ya di tempat kerja itu adalah tempat untuk mengkais kebahagiaan hidup kita. Begitu pula kalau kita sehat di rumah juga kita ciptakan kebahagiaan di rumah tangga kita masing-masing. Jadi istilahnya bahagia di rumah, bahagia di tempat kerja. Kuncinya jaga kesehatan. Harus seger. Ya. Lalu yang kedua, kober. Sebagai ASN, ya, jangan berpikir bercabang-cabang. Kita harus fokus sebagai ASN Kementerian Agama, bekerja untuk Kementerian Agama. Kita abdikan diri kita untuk Kementerian Agama. Kita abdikan diri kita untuk bangsa dan negara. Jadi waktu kita itu betul-betul kita bekerja sepanjang waktu untuk Kementerian Agama. Oke, Kementerian Agama pekerjaannya bukan hanya di kantor. Inilah kelebihan dari bekerja di Kementerian Agama. Pekerjaan orang Kementerian Agama itu kecuali di kantor juga di masyarakat. Karena kita sebagai abdi negara juga abdi masyarakat. Bahkan
Bahkan banyak pegawai Kementerian Agama itu sekaligus adalah tokoh-tokoh agama. Yang tugasnya itu mulai ya membantu orang lahiran sampai orang kematian. Di situ. Agama apapun. Nah, ini kita harus betul-betul fokus. Harus kober. Jadi waktu kita betul-betul kita fokuskan bekerja di Kementerian Agama itu. Kalau bisa, tidak usah ada pekerjaan yang lain. Jangan poligami di dalam bekerja di Kementerian Agama. Bekerja di Kementerian Agama kok sambil dagang. Wah, nggak fokus. Artinya kita sudah niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga apa yang kita kerjakan, ya dimanapun yang kita lakukan, nilainya adalah ibadah. Itu kelebihan bekerja di Kementerian Agama. Harus apa tadi? Kober. Ya. Bekerja sepanjang waktu di Kementerian Agama. Alhamdulillah, saya ini termasuk orang yang bekerja itu fokus di Kementerian Agama. Saya tidak punya pekerjaan lain, ya, kecuali bekerja di Kementerian Agama. Saya sudah niat wakafkan diri saya untuk Kementerian Agama. Jadi saya bukan pedagang, saya juga bukan pengusaha, saya juga bukan petani, pekebun dan seterusnya, tapi saya hanya bekerja di Kementerian Agama. Sudah niat ya mengabdikan diri untuk Kementerian Agama dengan moto ikhlas beramal. Nah, tentu kita kalau sudah begitu ya harus menyadari sebagai abdi masyarakat, abdi bangsa ya kita harus hidup sederhana. Karena sebagai abdi ya tidak bisa kemudian kita melihat teman kita yang dulu sama-sama kuliah berhasil karena dia pengusaha. Ya, ini adalah jalan pilihan kita. Hidup kita ya, ini adalah pilihan kita. Kita sudah memilih jalur menjadi ASN, apalagi ASN Kementerian Agama, ya sudah ini sebagai sarana untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada agama kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua. Jadi bekerja juga sambil beribadah. Atau beribadah sambil bekerja. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, pesan kita yang ketiga untuk sukses menjadi ASN Kementerian Agama ini harus benar. Kita harus jujur, punya integritas. Ya. Orang bisa jujur, punya integritas itu kalau dia merasa di dalam hidupnya itu selalu dalam pengawasan Tuhan. Mohon maaf, saya akan mengukil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Innaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu itu mengawasi. Jadi hidup kita ini tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Bahkan tidak sekedar yang kita perbuat secara nyata, baru kita mau rencanakan perbuatan. Masih di dalam hati, masih niat itu Tuhan tahu. Bahasanya alimul ghaibi wasyahadat. Yang nyata, yang masih di dalam hati, ya, baru niat saja, itu Tuhan sudah tahu. Maka tolong jangan ada niat kita itu jelek. Kita harus positive thinking, dan apa yang kita niatkan, setiap perbuatan itu adalah baik. Mengapa? Karena baru niat saja Tuhan sudah tahu. Apalagi kita laksanakan, kita lakukan perbuatan yang tidak baik. Kita dengar beberapa ASN Kementerian Agama, ya, dalam melaksanakan tugas sering ada tersandung masalah, terkandung kasus, ya, ada yang penyalahgunaan wewenang, ada yang dianggap tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Nah, ini menjadi pelajaran kita semua. Bekerja di Kementerian Agama kita harus benar, ya, laksanakan sesuai ketentuan aturan peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga kita semuanya ini mulai masuk pegawai sampai dengan akhir keluar menjadi pegawai kita dalam keadaan husnul khotimah. Menjadi pegawai sampai dengan pensiun tidak tersandung masalah, tidak kena masalah dan tidak kena hukuman. Nah, ini harapan kita semua. Nah,
Tiga-tiganya ini kalau kita lakukan, ya, kita selalu jaga kesehatan sehingga badan kita seger, pikiran kita seger, kerjaan kita itu fokus, kober, ya, konsentrasi, tidak kesana kemari, tidak poligami, membagi tugas pekerjaan yang lainnya, gitu, sehingga kita konsentrasi dan betul-betul kita itu melaksanakan dengan jujur, penuh integritas, niatnya ibadah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan, yang kita laksanakan itu benar-benar dalam lingkaran ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kinerja kita di dalam melaksanakan tugas baik, kemudian kita juga mendapatkan pahala dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira ini di acara pembukaan yang dapat saya sampaikan sebagai bekal untuk kita semua, untuk memberikan keyakinan kepada kita semua, termasuk saya pribadi, ya, dan Bapak serta Ibu sekalian di dalam rangka mengabdi kepada Kementerian Agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, izin Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kapus dan Bapak-bapak, para widyaswara, ibu-ibu, serta panitia dan seluruh peserta, mari kita buka kegiatan diklat jarak jauh pada Balai Diklat Keagamaan Bali, ya, bagi yang beragama Islam. Mari kita buka bersama dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi diklat jarak jauh saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kita ketahui bersama bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, setidaknya ada 4 yang bisa kita rumuskan. Yang pertama adalah berdirinya suatu negara ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu 2, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya kira semua, Bapak, terutama yang guru, ini sudah biasa dengan, ya, dengan pemahaman terhadap 4 tujuan bernegara ini. Tetapi bagaimana Kementerian Agama ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Karena apa? Keberadaan Kementerian Agama di mana kita sebagai ASN di dalamnya ini harus mendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional ini secara keseluruhan. Tetapi kan tidak serta-merta kita melaksanakan pekerjaan itu langsung kepada tujuan itu. Karena setiap tujuan itu ada sasaran. Setiap sasaran-sasaran itu, ya, itu ada namanya kebijakan. Jadi sasaran-sasaran, untuk mencapai sasaran itu harus ada kebijakan. Untuk mencapai kebijakan harus ada program. Untuk mencapai program harus ada kegiatan. Lah, selama ini yang kita lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan, komponen-komponen kegiatan untuk mendukung kebijakan. Nah, kebijakan itu untuk mendukung visi misinya Pak Presiden. Visi misi Presiden itu untuk mendukung tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka bagi guru-guru, ya, bagi guru-guru baik itu di madrasah maupun guru-guru yang ada di sekolah, itu pasti dia, ya, dalam rangka mencapai tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu. Kegiatannya apa? Kegiatannya yang melalui pencapaian proses belajar mengajar. Maka kalau kita sukses di dalam rangka proses pembelajaran di sekolah maupun di madrasah, itu artinya kita mendukung pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk bisa mencapai ini prinsipnya harus gotong royong. Makanya di visinya Pak Jokowi terakhir itu
berdasarkan gotong royong. Tidak bisa mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri-sendiri, tidak bisa. Harus bersama-sama. Nah, dalam kaitan ini Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama didirikan itu menurut pidato pertamanya Pak Rosyidi, ya, dia adalah Menteri Agama yang pertama, ya, setelah berdirinya Kementerian Agama tanggal 3 Januari tahun 1946, beliau mengatakan bahwa Kementerian Agama didirikan itu untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Begitu. Nah, inilah sejalan dengan disampaikan oleh Pak Menteri Agama, Pak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, menyatakan bahwa saya ini Menteri Agama-agama, bukan Menteri Agama Islam. Begitu. Jadi Menteri 6 agama. Nah, makanya sejak awal berdirinya sudah dinyatakan bahwa kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Ya, pemeluk-pemeluknya itu ya agama yang sah di negara Indonesia. Lalu apa tugas Kementerian Agama? Kalau kita melihat di dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama pasal 2 dinyatakan bahwa tugas Kementerian Agama itu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, wujudnya apa? Ya mendukung visi misinya Presiden Wakil Presiden. Nah, dalam melaksanakan tugas itu, ya urusan bidang agama itu, maka setidaknya ada 2 hal, yaitu bidang agama itu sendiri dan bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Itu dua bidang terkait dengan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah, karena kita melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan agama serta keagamaan, maka dalam melaksanakan pembangunan bidang agama, Kementerian Agama mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi agama, fungsi pendidikan, anggaran pun anggaran untuk fungsi pendidikan dan fungsi agama. Hanya masalahnya nanti kalau kita lihat di belakang, ini Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan fungsi agama yang Kementerian Agama kok malah anggarannya lebih kecil. Jadi fungsi agama itu 15%, fungsi pendidikan dan pendidikan agama itu malah 85%. Nah, ada beberapa isu strategis ya yang dihadapi oleh Kementerian Agama, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas pemahaman pengembangan ajaran agama. Di Indonesia ini 6 umat beragama, kalau kita kaji, kita teliti, ya, itu masih perlu ditingkatkan pemahaman pengembangan ajaran agamanya. Jadi umat beragama di Indonesia ini hasil penelitian Litbang dan Diklat itu dalam mengamalkan ajaran agama lebih banyak bersifat ritual. Jadi kalau urusan ibadah langsung kepada Tuhan, ya, bagi umat Islam lah gitu ya, melaksanakan haji, berangkat umroh, itu bisa berkali-kali itu. Kalau sholatnya mereka itu khusus sekali. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah-ibadah yang bersifat sosial, hablum minan nas, kalau dalam agama Islam itu, ya, itu kurang sekali. Jadi kalau ibadahnya sama Tuhan itu bagus, tapi ibadah sosialnya, padahal kita hidup di dunia ini untuk bekal di akhirat. Ya, mestinya kita menanam kebaikan ya di dunia ini untuk nanti mendapatkan banyak pahala di akhirat. Jadi yang namanya agama itu ya hubungannya dengan Tuhan, ya hubungannya dengan manusia dan lingkungan. Nah itu yang belum imbang. Itu problemnya Kementerian Agama. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas kerukunan. Kita ini ya umat beragama ini sudah rukun, tapi harus dalami rukun yang seperti apa sampai pada dimensi yang lebih dalam. Ya rukun itu kan
dimensinya ada bagaimana kesetaraan, kerjasama, bagaimana toleransi. Ternyata kalau didalami, nah, kita kerjasamanya masih kurang. Toleransi bagus, kesetaraan bagus, tapi kerjasama antar umat beragama ini masih perlu ditingkatkan. Nah, ini problem-problem bagaimana soal-soal kesalehan sosial di dalam beragama. Peningkatan layanan kehidupan beragama yang masih kita sering dengarkan ya, layanan-layanan untuk umat beragama di KUA, layanan di pendidikan, itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian kualitas penyelenggaraan ibadah haji, ya, bagaimana mulai di tanah air di Arab Saudi, terus juga ditingkatkan karena ini adalah bagian dari tugas nasional. Lalu peningkatan pemanfaatan kualitas pengelolaan potensi ekonomi umat, ya sebenarnya kita punya potensi ekonomi seperti zakat wakaf, ya dana ponia itu luar biasa. Umat itu mau itu berkorban untuk karena apa? Karena ada harapan. Setiap yang kita berikan sebagai infak, sedekah, dana punya itu ada pahala dari Tuhan. Yang itu tidak hilang saja, justru akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Ya, kalau dalam Islam itu malah pahalanya itu orang memberi itu ya 700 kali ya, pahalanya itu. Lalu peningkatan pemerataan akses mutu pendidikan dan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama. Itu kaitannya dengan manajemen atau administrasi dan manajemen. Ya, pendidikan itu kaitannya dengan mutu, kaitannya dengan akses, ya, kemudian daya saing. Ini adalah ada 7 potensi dan masalah Kementerian Agama yang harus kita menjadikan perhatian dan tugas kita semua untuk meningkatkan 6 hal ini, potensi masalah ini. Nah, pembangunan bidang agama di dalam RPJM N tahun 2020 itu ada di Perpres 18 tahun 2020. Ya. Di situ dinyatakan bahwa di dalam RPJM itu bahwa ada visinya presiden. Ada misi presiden Kementerian Agama ya di dalam melaksanakan bidang agama harus mendukung visi misi presiden, arahan presiden, 7 agenda presiden. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan 7 agenda atau prioritas program prioritas nasional itu di Kementerian Agama ada 2 hal. Ya, dari 7 itu kontribusi Kementerian Agama 2 hal, yaitu SDM yang berkualitas itu di fungsi pendidikan, lalu revolusi mental dan kebudayaan yang di dalamnya itu ada namanya moderasi beragama. Itu kaitannya dengan fungsi agama. Nah, arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, itu kalau kita lihat, ya, itu ada di butir 5, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Ya. Lalu ada di butir 6, peningkatan kualitas dan daya saing. Jadi Kementerian Agama diminta berkontribusi bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran, pembelajaran di semua jenjang jenis pendidikan. Terutama yaitu untuk akses pendidikan 12 tahun, ya PAUD dan akses pendidikan 12 tahun, bagaimana itu bisa ditingkatkan, profesionalitas guru, pendidik, penjaminan mutu, tata kelolanya, termasuk daya saing dan pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, ini menjadi menjadi arah kebijakan di Kementerian Agama untuk mendukung keberhasilan visi dan misinya Pak Presiden dan Wakil Presiden. Lalu yang berkaitan dengan fungsi agama. Tadi saya sebutkan revolusi mental, pembangunan kebudayaan. Itu ada PP itu program prioritas 1, dan kita ada di PP 3, program prioritas yang ketiga. Yang 1 yaitu revolusi mental dalam sistem pendidikan, revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan. Itu di Kementerian Agama. Ya, bagaimana pendidikan kita ini ya bisa menguatkan karakter bangsa, cinta tanah air. Ya, kalau bahasanya itu hubbul waton minal iman. Ya, bagaimana kita bisa membentuk bangsa Indonesia yang memiliki karakter
jati diri bangsa Indonesia. Nah, itu kaitannya dengan ideologi Pancasila kita. Lalu moderasi beragama, bagaimana pendidikan kita ini kurikulumnya itu mampu melahirkan umat beragama yang moderat, cara pandangnya, cara sikapnya, praktek beragamanya itu pada perspektif jalan tengah. Sehingga dalam waktu 1 tahun ini Kementerian Agama sudah melakukan tahqiq, ya, melakukan penilaian terhadap buku-buku pelajaran baik di madrasah maupun sekolah yang itu disinyalir, ya, di situ ada mata pelajaran yang di dalamnya itu, ya, ada masih masalah-masalah terkait dengan masalah khilafah, masalah perang dan kekerasan dan seterusnya. Itu kemudian dilakukan lagi penilaian buku itu, sehingga yang sifatnya ada sedikit, ya, nyerempet ke radikal, ke ekstrim, itu semua kalimat dan kata itu diluruskan. Itu ada 155 buku yang sudah dilakukan penilaian. Tentu ke depan terus akan kita lakukan penilaian ini. Nah, bagaimana pembangunan bidang agama di dalam renstra-nya Kementerian Agama? Jadi kalau di pemerintah itu ada namanya RPJMN sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Lalu di Kementerian Agama itu ada renstra, yaitu pedoman pembangunan bidang agama di tahun 2020-2024. Kebetulan itu nomornya sama. Jadi Perpres tadi 18 tahun 2020, renstranya nomornya 18. Jadi sama kebetulan, jadi mudah untuk kita mengingat. Di dalam renstra Kementerian Agama tahun 2020 dinyatakan bahwa kita punya visi yang mendukung visinya Presiden Wakil Presiden. Ya, jadi visinya ini adalah mendukung visinya Presiden Wakil Presiden, yaitu Kementerian Agama yang profesional, andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Nah, untuk mewujudkan, ini visinya Presiden Wakil Presiden, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, kita punya 6 misi, nanti bisa dilihat, itu kaitannya untuk, misi ini kaitannya untuk tadi, ya, untuk membenahi potensi dan masalahnya tadi. Mulai dari meningkatnya layanan, kualitas kesalehan umat beragama, ya, moderasi beragama, layanan kehidupan umat beragama, meningkatkan pendidikan yang merata bermutu, sampai dengan produktivitas daya saing, dan terakhir meningkatkan tata kelola. Jadi misi ini terkait dengan permasalahan yang kita hadapi 6 tadi, makanya misinya 6 untuk menyelesaikan potensi dan masalah di Kementerian Agama. Nah, tujuannya juga begitu nih. Ada tujuan di bidang agama, ada tujuan di bidang pendidikan. Nah, tujuan pembangunan di bidang agama itu untuk meningkatkan kualitas pemahaman pengawalan ajaran agama. Tadi saya sampaikan problemnya itu umat beragama Indonesia ini, ya, sebenarnya sudah rajin ibadahnya, tapi lebih banyak masalah-masalah ritual yang sosial kurang. Nah, ini harus harus ditingkatkan. Maka untuk mengukur tujuan ini ditetapkan indeks kesalehan sosial. Ya. Kemudian pengukuhan suasana kerukunan hidup beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. Jadi kalau umat beragama rukun, Indonesia ini damai. Kalau Indonesia damai, maka Indonesia mudah untuk menciptakan sejahtera. Karena apa? Karena investor datang, wisatawan datang. Mengapa? Indonesia damai. Orang pergi pelesiran itu untuk mencari ketenangan, cari kedamaian. Tapi kalau ada kerusuhan, tentu tidak mau datang. Nah, kalau nanti dia sudah datang, dia bawa dolar, dia belanjakan, sehingga sektor real di Indonesia, orang yang jualan laku, kalau jualannya laku, nanti dia bisa beli apa lagi, dan itu kemudian bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia. Jadi luar biasa. Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya dampaknya kepada ekonomi, bukan hanya ibadah. Gitu.
Lalu pemenuhan kebutuhan akan pelayanan. Jadi bagaimana umat beragama Indonesia ini ya, merasa puas dilayani oleh ASN Kementerian Agama. Maka oleh karena itu, di setiap pelayanan di Kementerian Agama, kita siapkan bagaimana ada namanya PTSP. Supaya orang itu tahu kalau dia mau minta layanan apa, ini loh tempatnya di sini, ini loh yang melayani. Alur layanan seperti ini, SOP-nya seperti ini. Dengan demikian, maka setiap orang yang datang perlu layanan di Kementerian Agama itu, dia akan mendapatkan layanan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, mereka akan puas ya atas kinerja ASN Kementerian Agama. Kalau puas kan tidak ada lagi ya pengaduan, surat kaleng dan seterusnya, sehingga semua masyarakat ini menjadi senang ya terhadap kinerja Kementerian Agama. Jadi kita senang, masyarakat senang, sehingga dengan demikian kita semua ini menjadi menjadi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat kita. Lalu meningkatkan tata kelola pembangunan di bidang agama. Di bidang pendidikan, peningkatan akses pendidikan agama. Bagaimana anak-anak usia sekolah itu sekolah? Tidak boleh ya, anak usia sekolah terutama wajib belajar 12 tahun itu tidak bisa dipenuhi APK APM-nya. Anak usia sekolah harus sekolah, itu kewajiban negara. Ya. Anak yang sekolah jangan sampai putus sekolah. Maka untuk menampung anak sekolah ini, maka perlu ada pembangunan akses. Ya, kita bersyukur ya sekarang ini ada sumber pembiayaan dari SBSN itu untuk pembangunan ruang kelas baru maupun gedung-gedung ya pendidikan maupun keterampilan termasuk asrama siswa ya sudah dibangun. Lalu peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya akses tapi arahnya juga mana lulusan sekolah agama itu ya dan pendidikan keagamaan itu setelah keluar dia punya kualitas mutu dan daya saing ya. Termasuk yang lulus di perguruan tinggi. Jangan lulus perguruan tinggi, ya jadi sarjana, tapi pengangguran. Nah ini. Nah itu tidak dikehendaki oleh kita semua. Setelah dia itu lulus perguruan tinggi, dari sarjana, dia mandiri. Bisa menciptakan lapangan kerja atau bekerja di sektor dimanapun industri maupun sektor-sektor real yang ada di pemerintahan. Kemudian kita sudah menetapkan 13 sasaran. Jadi untuk mencapai tujuan tadi, ya, maka ditetapkan sasaran. Sasaran strategis. Itu terkait dengan untuk mencapai tujuan pemahaman pengajaran agama itu, sasarannya apa? Ya, nanti kita ukur dengan indeks kesalehan umat beragama. Meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan, kita ukur nanti di indeks kerukunan umat beragama. Nah itu setiap tahun kita buat nilainya berapa itu, dan setiap tahun dalam waktu 5 tahun harus ada kenaikan. Karena apa? Karena kita dibiayai dari APBN itu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas ya, kualitas kehidupan umat beragama kita. Lalu di layanan KUA itu ada indeks kepuasan KUA, tingkat kepuasan layanan produk halal, indeks kepuasan layanan ibadah haji. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama selalu dilakukan apa? Dilakukan survei indeks ini oleh Badan Litbang. Jadi Badan Litbang dan Diklat nanti melakukan survei-survei di daerah untuk mengukur sejauh mana program-program pembangunan agama baik pendidikan maupun keagamaan ini telah mencapai targetnya. Sehingga di setiap tahun itu ada ukurannya. Jadi contohnya misalkan indeks kepuasan layanan ibadah haji. Nah, tahun 2020 nanti 85,95. Itu. Sebelumnya itu 85,91 sehingga dinyatakan sangat memuaskan. Nah, ini harus dipertahankan terus ya dan terus meningkat. Nah, kalau nanti ini terus meningkat, maka anggaran Kementerian Agama akan dapat terus ditingkatkan. Karena ada bukti, ada output, ada outcome yang dihasilkan dari uang negara yang sudah digunakan untuk
kegiatan-kegiatan operasional di Kementerian Agama. Begitu pula meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan, ya. Lalu di bidang pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran pengajaran. Jadi bagaimana siswa kita itu, ya, kita akan asesmen nanti kompetensi terutama di literasi dan numerasi. Lalu ada nanti dalam hal tes PISA, ya, program for international student assessment, ya, itu bagaimana 3 hal ini, ya, dikuasai oleh siswa, membaca, matematika, sains, itu. Ya, kecuali bidang agama, ya. Kecuali bidang agama itu kan sudah menjadi bidang yang pokok untuk kita. Lalu meningkatkan kualitas pemerataan akses pendidikan melalui APK, APM, ya, di seluruh jenjang, ya, termasuk di perguruan tinggi yang ada di pesantren yang disebut dengan Ma'had Ali. Jadi kita itu punya pendidikan keagamaan di pesantren setingkat setingkat S1 yang disebut dengan Ma'had Ali. Nah, ini terkait dengan semua sasaran-sasaran kualitas penjaminan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas mental karakter siswa. Jadi siswa juga nanti akan dilihat indeks karakter siswanya, ya. Apakah siswa ini jujur di dalam mengerjakan tes, ya? Apakah kerjasama bukan dalam hal dalam hal mengerjakan soal, ya, kerjasama dan ramah dengan teman, sebab nggak boleh ini antar siswa itu terjadi istilahnya ada dibully gitu, ya, tidak boleh. Jadi bagaimana sekolah itu ramah dengan anak dan seterusnya. Lalu kaitannya dengan tata kelola itu bagaimana pengelolaan keuangan di Kementerian Agama itu tetap akuntabel sehingga WTP tetap akan kita capai. Termasuk tahun 2019 ini, ya, 2019 diberikan di tahun 2020, ya, itu untuk opini laporan keuangan Kementerian Agama, alhamdulillah masih WTP. Jadi selama 5 tahun ke depan kita harus WTP terus, sehingga kita memenuhi asas good governance, ya, tata kelola pemerintahan yang baik dengan 3 pilar, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan peran serta masyarakat di dalam pembangunan di bidang agama. Lalu terakhir, sasaran ke-13 adalah meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan, dan kebijakan. Jadi kebijakan di Kementerian Agama sebagai dasar untuk pembangunan di bidang agama itu harus dihasilkan dari Badan Litbang. Jadi penelitian, pengkajian itu dilakukan untuk peningkatan bagaimana kualitas pemahaman kehidupan umat beragama, bagaimana kualitas pendidikan agama dan agamaan itu, ya, kebijakannya diproduk oleh Litbang, ya, apakah misalkan ujian nasional itu efektif atau tidak, ya, apakah proses pembelajaran ini efektif atau tidak, bagaimana proses pembelajaran mata pelajaran umum di madrasah dikaji, ya, bagaimana seharusnya guru di madrasah profilnya dan seterusnya itu dikaji di situ. Nah, kita akan menyampaikan ada perbedaan program di tahun 2020-2021. Jadi Bapak-bapak dan saudara sekalian beruntung sekali, ya, yang ikut diklat ini sudah mendapat informasi awal bahwa di tahun 2021 nanti Kementerian Agama ada perubahan program di dalam mewujudkan kebijakan pembangunan bidang agama. Sebelumnya tahun 2020, sekarang ini ada 12 program, tahun 2021 nanti menjadi 5 program, yaitu dukungan manajemen, kerukunan umat beragama, dan layanan kehidupan beragama, pendidikan tinggi, kualitas pengajaran pembelajaran, pendidikan anak usia dini, dan wajar didas 12 tahun. Jadi itu program terbaru nanti di tahun 2021. Ya, sehingga nanti ada perubahan-perubahan, kegiatan-kegiatan, ya, output-output kegiatan yang nanti akan berbeda di tahun lalu. Contoh konkretnya, misalkan dulu gaji semua pegawai gajinya itu ada di masing-masing satker dan itu programnya sesuai dengan unit eselon 1 pembina programnya. Misalkan guru madrasah itu gajinya pegawai maupun guru dosen itu ada di
pendidikan agama Islam. Itu kalau di madrasah dan perguruan tinggi agama Islam. Nah, tahun 2021 nanti masuk seluruhnya itu di dukungan manajemen, ya. Nah, sehingga nanti kalau itu terjadi kekurangan di salah satu satker di madrasah atau di perguruan tinggi, ya, dimanapun dia perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi Kristen, Hindu, Buddha, di madrasah, di sekolah, itu kaitannya dengan kaitannya dengan belanja pegawai, itu nanti akan bisa dilakukan revisi secara mudah. Kalau dulu itu masing-masing eselon 1, sekarang akan direvisi 1, sehingga terhindar pagu minus untuk belanja pegawai. Ini keuntungannya. Nah, ini penanggung jawab programnya, ya, di masing-masing eselon 1. Nanti bisa dipelajari. Nah, saya ingin menyampaikan, Bapak dan saudara sekalian, pembangunan di bidang agama tahun 2021 nanti, tolong ini menjadi bekal penyusunan kegiatan-kegiatan di tahun 2021. Untuk bidang agama ada 25 prioritas kegiatan. Tolong kalau nanti saudara ditugaskan untuk, ya, menyusun anggaran dan kegiatan di tahun 2021, ini kegiatan-kegiatan dari 25 ini yang prioritas, yang akan mendapatkan biaya. Pertama, penyuluh agama, pelaksanaan hari besar agama, festival membaca kitab suci, ya, kemitraan lembaga, dialog kerukunan, pengukuhan FKUB, desa sadar kerukunan, kampanye hidup rukun, peningkatan layanan pranikah, bimbingan pranikah, bimbingan keluarga, ya, penyediaan atoria rumah ibadah, penyediaan kitab suci, ya, kemudian dan seterusnya sampai dengan 25. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ini koridornya. Ya, misalkan saya ini mau menyelenggarakan peringatan hari besar di madrasah. Ya, berarti bisa dibiayai. Kalau itu pelaksanaan hari besar agama. Gitu, ya. Lanjut yang bidang pendidikan, ya. Mulai dari BOP, BOS, ya, kemudian kartunia pintar, rehab ruang kelas, bantuan operasi pendidikan di perguruan tinggi, namanya BOP PTKN, beasiswa bidik misi, lalu peningkatan sarana prasarana, ruang kelas, pembangunan ruang baru, pembangunan auditorium, pembangunan learning center atau education center, perpustakaan, ya, lalu akreditasi madrasah, peningkatan sarana perguruan tinggi, lalu ada penelitian, peningkatan kualitas calon pengawas madrasah, ya, beasiswa S2, S3 bagi dosen, ya, sertifikasi guru, tunjangan bagi guru, dosen, kemudian insentif guru. Bahkan di daerah-daerah timur, ya, nanti ada kecuali insentif, mungkin ada tunjangan kemahalan, ya, di daerah 3T. Ya. Lalu ada bantuan-bantuan rehab madrasah, ya, kemudian peningkatan sarana prasarana. Ini adalah bidang pendidikan kegiatan prioritas di tahun 2021. Nah, bagaimana caranya mengajukan anggaran atau kegiatan di tahun 2021. Jadi kalau kita ingin mendapatkan anggaran, itu ada proses pengajuannya. Tidak kemudian usul, saya butuh anggaran bla 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 untuk bla 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 bla. Nah, tidak harus ditulis usulannya apa, kegiatannya apa, harus dilengkapi dengan TOR atau KAK, kerangka acuan kegiatan, ada RAB, kebutuhannya berapa. Nah, penyusunan anggaran secara nasional APBN itu dimulai Januari tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa kita mengusulkan kegiatan tahun ini untuk tahun ini, tapi kita pengusulannya tahun sebelumnya. Kecuali nanti ada revisi, ya. Jadi Januari Februari itu membahas kebijakan, lalu bulan Mei itu akan keluar nanti namanya pagu indikatif. Ya, di bulan Juni, Agustus. Nah, lalu
di bulan September nanti kita menyusun RKKL, namanya Pagu Anggaran. Lalu di bulan Oktober keluar namanya Pagu Alokasi Anggaran, November Desember itu sudah menjadi DIPA. Jadi DIPA itu terakhir diberikan di bulan Desember untuk tahun berikutnya. Jadi caranya tadi ya, ketika sekarang ini lagi nyusun RKKL, kalau kita mengajukan kegiatan harus ada ya term of reference-nya, kerangka acuannya, kegiatan apa. Lah kegiatan mengacu kepada prioritas di atas tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saya udah usul-usul di dalam rapat, tapi kok nggak pernah mendapatkan anggaran? Lah tadi, baru lesan. Anggaran itu harus disusun secara tertulis, kebutuhannya apa, berapa biayanya, lalu didukung oleh data dukung yang lainnya. Kalau misalkan untuk beli laptop, ya harus ada harganya berapa sih laptop di pasaran. Ya, itu juga harus ada selebaran untuk laptopnya dan seterusnya. Nah, ada arahan Pak Presiden terkait dengan penganggaran anggaran ini. Yang pertama, dalam menyusun anggaran itu harus ingat fokus, ya. Fokus. Terutama untuk tahun ini, fokus kita adalah pembangunan bidang SDM. Makanya diklat itu, kalau di diklat ini sebenarnya ya bisa memperoleh anggaran yang lebih besar. Tapi harus bisa menciptakan diklat-diklat apa yang betul-betul bisa meningkatkan kualitas kompetensi SDM. Ya, apalagi di musim pandemi ini. Sebenarnya ada untungnya diklat di musim pandemi ini dengan cara diklat jarak jauh. Ya, sambil ngomong anak bisa diklat. Ya. Kalau biasanya kan harus datang ke balai diklat, meninggalkan anak, istri. Waduh, berat itu. Saya termasuk orang yang kalau istri saya mau diklat itu saya bilang, yang lain dulu Bu. Gitu. Karena apa? Kalau tinggal 15 hari itu bukan apa-apa itu. Kadang-kadang itu ya bisa nabrak-nabrak pintu itu. Ya, karena biasanya ada temennya, ada kawannya, enggak ada. Nah, dengan diklat jarak jauh ini kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, kita juga mendapatkan pengetahuan. Nah, biayanya makin ringan. Sehingga jangkauannya makin banyak. Yang biasanya Bapak dan Ibu itu nggak pernah diklat setahun, sekarang bisa didiklat semua ini. Ya, bisa dengan cara begini kan lebih murah. Tidak ada transportnya. Hanya tolong nanti di diklat itu harus diperhatikan kotanya itu. Ya. Jangan sampai 150. Kalau edaran Menteri Keuangan itu 150. Tetapi realnya berapa bayar saja. Caranya nanti pakai surat keterangan tanggung jawab mutlak oleh BPK. Itu boleh, misalkan di situ kok habisnya 250, 300 nggak apa-apa, dibayar lebih daripada itu. Tapi real cost namanya, ya, dengan cara membuat tadi. Ya, jangan sampai nanti kita diklat, ya, kemudian malah kita mengeluarkan uang banyak yang mestinya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk beli kuota. Kemarin saya itu prihatin, ya. Ada diklat di Makassar itu, ya, untuk bisa mendapatkan jaringan itu harus naik di atas pohon. Jadi dia itu membawa laptop di atas pohon, ya, bikin angkringan begitu supaya dia bisa dapat itu tadi sinyal. Sebab di daerah itu tidak di semua daerah itu sinyalnya itu stabil. Kadang-kadang itu biarpet, ya, naik turun. Nah, itu supaya dapat sinyal yang bagus, dia harus datang ke ladang di atas pohon, ya, dia ikut diklat itu di Makassar. Nah, itu luar biasa, saya apresiasi. Begitulah upaya usaha kita itu menjadi pintar, ya, menjadi ASN untuk mendapat pengetahuan itu dengan cara. Bahkan di Padang itu, ya, itu ada siswa-siswa sekolah itu, ya, dia harus pergi ke atas bukit. Jadi sekolah bukan lagi di sekolahan, tapi malah di bukit itu. Ya, kalau bahasa saya di oro-oro itu, di tanah lapang begitu, untuk mengejar sinyal yang bagus. Karena tidak setiap tempat itu sinyalnya bagus. Ya. Nah, itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka belajar secara daring ini. Jadi ini adalah satu tantangan, tidak perlu kita pesimis dengan kondisi Pak. Wah, ini naik turun sinyalnya. Cari tempat yang
mudah bisa diakses sinyalnya. Kalau kemudian kaitannya dengan anggarannya, ya dibicarakan ya anggarannya itu. Ya, boleh saja itu melebihi yang ada di standar biaya masukan, tetapi harus ada surat keterangan dari BPK-nya. Ya. Atau nanti akan kita usulkan standar biaya khusus untuk diklat-diklat itu yang terkait dengan diklat 5 hari, 10 hari, 15 hari, supaya nanti biaya untuk pengganti kota itu bisa berbeda-beda ya sesuai dengan jam atau waktu yang ditetapkan. Tidak mungkin dong itu ada diklat 10 jam dengan yang 45 jam itu sama gitu ya. Nah, itu namanya perencanaan yang mantap, tepat sasaran, sehingga efisiensi penggunaan anggaran ya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ada kegiatan pendukung yang lebih besar dari kegiatan utamanya. Ya, nah, kalau gitu kan kita melaksanakan diklat, ya, yang mestinya itu utamanya itu kan beli kota. Justru yang untuk beli ATK-nya lebih gede daripada beli kotanya, kan kacau itu. Padahal kita tidak perlu banyak menggunakan ATK. Lalu koordinasi yang efektif, ya. Tolong kalau memang di daerah ini, daerah-daerah tertentu itu jaringannya itu kok lemot ya, bagaimana koordinasi dengan pemilik Telkom yang ada di Telkomsel yang ada di sana, atau lembaga-lembaga terkait yang bisa mempermudah ini semua. Hindari ego sektoral ya. Jangan kemudian kita merasa kita sudah nggak ada masalah, yang lain ya kita tidak membantu. Jadi harus ada kerjasama dengan sektor yang lain, termasuk pemerintah daerah ya. Termasuk pemerintah daerah ya, kita bisa sharingkan ya. Bisa APBN itu sharing dengan APBD ya. Lalu setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus kita monitor, kita evaluasi, kita komunikasikan. Supaya apa? Supaya kita kerjakan ini selalu dan terus ada peningkatan-peningkatan menuju perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini gambaran anggaran tahun 2021, nanti bisa dipelajari. Yang jelas anggaran Kementerian Agama itu selalu naik ya. Tidak tahun lalu itu hanya 63, sekarang kita 66 triliun ya, dibagi untuk fungsi agama. Tadi saya sampaikan fungsi agama itu 11 triliun, fungsi pendidikan 55 triliun. Maka beruntung Bapak dan Ibu yang bekerja di fungsi pendidikan. Seperti Balidiklat itu ada anggaran fungsi pendidikan. Seperti di sekolahan atau di madrasah itu ada fungsi pendidikan. Guru-guru itu termasuk menggunakan anggaran fungsi pendidikan. Makanya guru lebih sejahtera daripada pegawai di kantor. Sebenarnya begitu. Ya, karena anggarannya lebih besar. Nah, kalau guru lebih kepada apa? Lebih kepada peningkatan kompetensi. Itu yang dihargai. Maka yang sudah sertifikasi ya dia akan mendapatkan tambahan dari gaji yang ada. Kalau di pegawai kan hanya dapat tukin, ya, tukin sesuai dengan grade-nya, gitu ya. Karena memang tidak dituntut ya punya pengembangan profesi yang terus menerus. Kalau guru itu harus nggak boleh, guru itu nggak punya HP sekarang itu, gadget nggak punya, kemudian nggak buka internet, mau mengajar yang diajarkan min itu ilah itu saja, nggak boleh, harus mengikuti perkembangan media yang ada. Nah, ini tadi saya sampaikan ada perbedaan tahun 2020, 2021 terkait program termasuk anggarannya ya. Pembagian anggarannya itu tentu anatomi proporsinya akan berubah. Nah, ini sumber pembiayaan, ada rupiah murni, yang paling besar anggaran APBN Kementerian Agama itu adalah rupiah murni ya, itu 83%. Lalu PLN itu pinjaman luar negeri, itu digunakan untuk peningkatan kualitas madrasah, ya, lahan perguruan tinggi, lalu ada rupiah pendamping, ada PNBP, PNBP itu ada di sektor pelayanan, termasuk di KUA, lalu ada BLU, ya, ada SPSN, SPSN ini ya, sukup negara, ya, yang anggarannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur,
baik untuk pembangunan gedung manasik haji dan KUA, lalu untuk madrasah, perguruan tinggi, dan juga untuk pusat layanan haji terpadu dan asrama haji. Lalu ada HDN, HDN itu hibah dalam negeri. Biasanya pemerintah daerah itu memberikan hibah, Pak, kepada Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas pendidikan, itu guru ditambah, gitu ya, untuk BOP, untuk operasional lembaga, bahkan ada hibah-hibah yang terkait dengan tanah dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembangunan bidang agama itu akan berjalan dengan baik bila direncanakan dengan mantap, ya, didukung data informasi yang tepat. Jadi semua program dan kegiatan itu tidak lepas daripada data informasi yang tepat. Jadi kalau kita nyusun anggaran, ya, permintaan anggaran, nyusul kegiatan itu harus berdasarkan data. Berapa butuhnya? Bukan berdasarkan apa? Bukan permintaan. Ya. Permintaan itu harus didasarkan kepada apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Saya minta karena saya ingin begini, bukan. Saya minta tapi saya butuh ini. Gitu. Nah itu harus ada datanya. Kalau misalkan di sekolah itu saya butuh untuk beli laptop sama tayangan. Nah, kelasnya berapa? Sehingga setiap kelas misalkan butuh itu, kelasnya ada 5, ya, butuhnya sorot ya 5, jangan 10. Wah, yang satu buat cadangan, Pak. Ya, cadangan kalau nanti lebih. Kalau tidak ada ya yang dijualkan untuk yang digunakan saja. Tidak usah ditimbun, ya. Lalu dengan perencanaan yang disertai dengan mekanisme yang mantap diharapkan akan melahirkan kinerja yang baik untuk peningkatan bagi umat beragama, kesalahan sosial, kesalahan berbangsa, dan akhirnya akan mampu mensejahterakan masyarakat lahir maupun batin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, pembangunan bidang agama di Kementerian Agama adalah upaya kita untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, para widyaswara, panitia, dan peserta yang hadir pada kesempatan ini. Bila masih memungkinkan untuk kita saling berbagi, share, ya, ada yang ditanyakan, ada yang mau diperdalam, monggo kami serahkan. Saya siap waktunya untuk bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karoren. Demikianlah tadi Bapak Ibu penyampaian materi pembangunan bidang agama dari Bapak Kepala Biro. Untuk selanjutnya diberikan kesempatan untuk saling tanya jawab dari Pak Karoren dengan peserta. Monggo silakan, ada yang ingin bertanya. Ayo Bapak Ibu silakan di unmute dulu. Dari Ibu Widyaswara, Bu Sri. Ini bukan es gula namanya. Ayo silakan langsung yang ingin bertanya. Saya Pak. Ya Pak, langsung nyebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Pak Masud. Ya langsung Pak Masud. Pak Masud, monggo. Dari Kabupaten Bima ini Pak. Bicara Pak. Ya. Mikrofonnya mungkin dibetulkan dulu Pak Masud.
Atau headsetnya dibuka aja. Ya Pak, siap. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak keras lagi dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih panitia dan Pak Biro. Jadi saya mau tanyakan terkait daripada penjelasan Pak Biro tadi pada poin kegiatan prioritas Pak Biro. Jadi di sana di bidang pendidikan lebih khusus. Jadi kegiatan prioritas di bidang pendidikan. Di sana ada beberapa poin kegiatan prioritasnya. Saya garis bawahi yang poin 15 itu ada biaya siswa S2 dan S3 untuk dosen Pak Biro. Jadi di sana saya cari untuk biaya siswa untuk S2 guru gitu. Jadi di sana cantumkan hanya untuk dosen saja. Apakah tidak ada beasiswa S2 untuk guru gitu? Baik kami yang dari lembaga MI, MTS maupun MA. Mungkin ini untuk memperjelas Pak Biro apakah ada atau tidak ada untuk kami yang jadi guru seperti itu. Jadi di sini tercantumkan hanya untuk dosen saja begitu di poin 15. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang di perguruan tinggi itu memang disediakan Pak, karena kaitannya dengan guru untuk mengajar itu ya minimal harus S2. Lalu ada program khususnya di Pendis itu 5.000 doktor. Itu yang memang menjadi prioritas dan itu sudah beberapa tahun berjalan. Lalu untuk yang guru sebenarnya ada Pak anggarannya itu tapi di pusat. Jadi Bapak kalau mau mengajukan untuk beasiswa S2 maupun S3 untuk guru, silakan aja mengajukan. Bapak mengajar di mana Pak? Di madrasah? Ya, di MI. Di Min 8. Bisa saja Pak. Ya, dari pengajuannya di madrasah Pak. Karena ini kan belum jadi prioritas di kita Pak. Karena jumlah gurunya jumlah guru ini kan terlalu besar Pak. Sehingga nanti yang akan dibiayai yang memang yang betul-betul selektif gitu. Tetapi kalau perguruan tinggi itu masing-masing perguruan tinggi memang punya punya anggaran untuk bisa meningkatkan S2 S3 itu melalui yang sekarang itu biayanya melalui BLU Pak. BLU. Di samping di pusat ada program 5.000 dokter tadi. Jadi silakan nanti sepanjang anggarannya masih ada, Bapak usulkan saja di Dirjen Pendis untuk pengajuan beasiswa S2 atau S3 untuk guru. Tapi memang terbatas Pak ini. Mungkin ada yang lain Pak, monggo. Mungkin bisa nyambung lagi Pak dari saya. Iya, monggo. Setahu saya Bapak terjadi perbedaan Bapak untuk bantuan beasiswa dari 5 doktor itu dengan bantuan beasiswa dari masing-masing eselon 1. Tahu saya dari eselon 1 itu mereka mengikuti standar SBM. Sedangkan di 5.000 doktor itu kira-kira ikut ketentuan dari mana Bapak? 5.000 dokter itu kan untuk perguruan tinggi luar negeri Pak. Dasarnya adalah berdasarkan biaya hidup ya. Biaya hidup untuk masing-masing luar negeri itu beda-beda Pak. Jadi karena dasarnya itu adalah menghitungnya itu cost ya. Cost biaya di masing-masing negara. Jadi beda misalkan di Timur Tengah dengan di Eropa itu lebih besar kan. Jadi memang beda-beda Pak itu. Jadi unit cost-nya itu didasarkan pada kebutuhan hidup harian di masing-masing negara. Kalau yang 5.000 itu kan
untuk yang ini Pak, untuk yang lebih banyak ke luar negeri. Kalau yang unit eselon 1 yang lain, ya, yang terkait dengan apa di dalam negeri itu sesuai dengan apa unit cost standar biaya umum, gitu. Tetapi hampir semua apa unit eselon 1 yang mengelola pendidikan tinggi ada Pak beasiswa luar negeri Pak. Ada. Tapi program 5.000 dokter itu hanya di di Pendis saja ya. Dulu itu termasuk diklat itu ada juga Pak. Tapi istilahnya bantuan, bukan beasiswa. Bantuan pendidikan. Jadi ya, sifatnya hanya spotting saja. Tadi yang ditanyakan kan beasiswa. Jadi spotting saja. Nah, kemudian kalau di masing-masing unit itu bunyinya adalah peningkatan dan pengembangan SDM itu bisa, misalkan dalam bentuk kursus-kursus, misalkan akan meningkatkan kualitas tenaga IT, kemudian kerjasama dengan lembaga kursus, bayarnya 9 juta, itu bisa. Tetapi itu kan bukan beasiswa. Itu sifatnya sporting aja. Ya. Saya nggak tahu di Balai Diklat masih ada nggak itu yang bukan beasiswa ya, bantuan ya, bantuan pendidikan untuk ASN. Ya. Dulu saya pernah dapat ketika S2 saya dapat itu bantuan dari Pusdiklat dulu. Dulu 2008 saya pernah dapat. Iya, tapi sekarang nggak tahu, kelihatannya nggak ada saya lihat. Sudah nggak ada. Ya. Memang itu perlu menurut saya ya beasiswa ke luar negeri juga untuk diklat ini. Ya. Ya, tapi kan nggak ada usulannya. Itu saya lihat ya. Jadi perlu ada peningkatan kualitas para widyaswara untuk melakukan pendidikan jenjang lebih tinggi terkait dengan soal kediklatan, soal pelitbangan dan seterusnya. Saya kira ini penting juga ya. Sebab di kementerian yang lain itu Pak, kalau nanti dia bisa doktor itu, dia akan naik jenjangnya, enggak jadi guru MI Pak. Masa dokter guru MI. Jadi kalau udah dokter nanti akan menyesuaikan. Itu bagian dari pengembangan karir Pak. Saya kira setuju saya. Ya, sebab kadang-kadang penempatan pertama itu kan ya nasib. Ya, penempatan biaya pertama itu nasib. Sebenarnya orang ini punya kapasitas. Karena nasibnya saja adanya formasi sebagai guru MI sehingga tidak bisa jadi dosen. Sebenarnya kapasitasnya dia dosen, Pak. Ilmunya itu bisa dosen. Karena ada formasinya itu guru MI, ya dia daftar di guru MI. Begitu jadi guru MI, dia kuliah lagi, punya kemampuan lagi, sambil dosen di swasta dan seterusnya. Yang ini saya kira bisa dapat beasiswa yang kemudian nanti setelah punya kemampuan ini beralih menjadi tenaga juga perguruan tinggi. Ya nggak apa-apa. Bukan terus guru MI sampai pensiun guru MI, guru MTS selamanya di situ, tidak. Ya, karir dibangun dengan kemampuan, kompetensi yang bersangkutan. Dan Kementerian Agama memberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan karir melalui pemberian beasiswa. Karena kalau ngurusannya dengan gaji mungkin orang nggak cukup. Gitu. Saya dulu S1 beasiswa. Kemudian S2 saya dapat beasiswa, S3 saja saya tidak ngambil beasiswa karena waktu S3 itu sengaja saya tidak mengajukan karena ini adalah wasiat dari bapak saya untuk kuliah S3 itu. Jadi saya memang betul-betul dari biaya pribadi. Saya kira itu Pak. Mungkin ada yang lain? Oke. Ayo yang lain silakan. Mumpung kesempatan ketemu dengan Pak Kepala Biro. Kalau dirasa cukup ya, monggo Bapak kita selesai supaya habis materi saya ini sudah didiskusikan dengan moderator lah. Dari saya Pak. Ya. Muhammad Jamaluddin Pak. Bapak Jamaluddin, silakan. Oke. Monggo. Monggo Pak Jamal. Itu mic-nya dibuka dulu. Masih mute Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini saya Muhammad Jamaluddin, tempat tugas di LIN 5 Buleleng. Menyangkut tadi apa yang disampaikan oleh teman kami yang dari Pak Masud, samping beasiswa untuk guru, ini saya ada sedikit usulan. Yang pertama adalah bantuan media pembelajaran, Pak. Dalam arti kami sebagai guru juga memerlukan bantuan alat-alat media pembelajaran, di antaranya semacam LCD untuk kita bisa operasikan di kelas masing-masing. Gimana cara pengusulannya dan mungkin jalurnya kemana? Ini dari saya. Terus yang kedua, yaitu menyangkut tadi disampaikan oleh Pak tentang kota. Tadi disebutkan kita juga dapat bantuan kota 150 dan ada celah-celah yang untuk bisa meningkatkan, bisa menjadi 250 dan sebagainya. Ini tolong bisa ditindaklanjuti lah. Sehingga teman-teman kami yang mungkin ada yang ya, bukan PNS dan sebagainya yang ikut dalam FJJ ini bisa semangat lagi. Di samping juga uang saku mungkin yang perlu dipertimbangkan. Sehingga nantinya dari peserta itu bisa semakin semangat. Itu saja mungkin, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya tanggapi ya Pak. Yang pertama, bagaimana mengusulkan kebutuhan sarana pembelajaran. Kalau di MI, ya Pak Kepala MI-nya Pak buat usulan tertulis kepada Kemenak, ya kebutuhannya apa. Kalau LCD mesti dengan laptop, Pak. Kalau enggak ya buat apa nanti LCD-nya itu. Ya laptop dan LCD untuk proses pembelajaran atau untuk rapat-rapat dan seterusnya. Kebutuhannya berapa, kan? Nah, itu harganya berapa? Itu dilihat di brosur atau di mana, sehingga nanti jangan kita mengusulkan anggarannya lebih ya setelah kita beli gitu. Jadi pasin Pak, maksudnya harus ada brosur, ada dokumen itu, misalkan laptop harganya kok yang speknya itu 6,5 juta ya cukup 6,5 juta, nggak kita sulit 10 juta, itu gembleng kan, 10 juta toh nanti juga akan lebih, buat apa? Kalau lebih sedikit itu kalau seluruh Indonesia jadi banyak Pak yang nggak bisa direalisasi gitu. LCD yang cukup LCD berapa? Nah, diusulkan suratnya kepada Kepala MI, kepada Kemenak. Nanti Kemenak itu akan mengusulkan melalui e-planning Pak di Kanwil. Nah, nanti kalau sudah begitu di Kanwil akan dikelompokkan berapa untuk bantuan-bantuan media pembelajaran ini, ada di MI ini, di MTS ini, dan nanti baru diusulkan ke pusat. Insya Allah kalau nanti ada usulan-usulan itu, untuk dasar kita juga mengusulkan Pak ke Bappenas maupun ke Kementerian Keuangan. Kalau nggak ada usulannya ini, nggak ada datanya. Nah, soal misalkan kebutuhan 100, ya tahun ini dipenuhi 75, kan prioritas Pak. Nanti tahun berikutnya baru dianggarkan berikutnya. Tapi kalau bisa dipenuhi semua. Kadang-kadang itu kan kita nggak ada usulan, sehingga kita juga tidak bisa ya membuat usulan yang secara kolektif, secara nasional. Nah ini diperlukan sehingga tidak perlu Bapak misalkan, wah saya udah usul Pak, tapi kok nggak ditanggapi. Bukan nggak ditanggapi, baru didata Pak. Ya, nanti Bapak tanyakan, jangan kemudian usul terus nggak tanya lagi. Gimana usulan saya? Gimana perkembangan ini gitu Pak? Ya, harus begitu, karena memang menunjukkan bahwa kita ini butuh sarana pembelajaran, ya. Untuk meningkatkan kualitas mutu ya pembelajaran, sehingga nanti daya serap anak didik itu menjadi lebih tinggi, lulusannya menjadi berkualitas. Kan begitu Pak. Jadi kan bukan untuk kepentingan pribadi Bapak ini. Ini untuk kepentingan ya bagaimana lembaga pendidikan madrasah itu betul-betul nanti hebat bermartabat gitu loh. Nah, untuk menuju hebat bermartabat mulai dari awal itu sudah dibenahi peningkatan mutu pendidikannya melalui peningkatan sarananya.
ya sarananya siap, orangnya siap, gitu kan, anak didiknya siap, sehingga nanti begitu keluar itu betul-betul memiliki kualitas atau mutu yang nanti masuk di MTS. Bisa-bisa anak ini karena kemampuannya bagus, diolah dengan bagus, gitu kan, sehingga nanti bisa masuk, misalkan ikut olimpiade dan seterusnya. Sebab kita perlu, Pak, input yang bagus, proses yang bagus, hasilnya pasti akan bagus. Jadi dari MI itulah sebenarnya kita ingin mencetak ya anak didik yang berkualitas. Karena ini kan dari daerah, dari kampung-kampung yang betul-betul ini bibit-bibit unggul, Pak. Itu di Jawa Tengah di Padi itu justru ya nilai NEM tertinggi itu anak madrasah. Itu kalah SD dengan ini, Pak. Karena memang anak ini dilatih dengan pelajaran double. Ya, pendidikan umum ya, pendidikan agama ya, sehingga dia berpacu gitu loh. Kemampuan yang memang dia itu dasarnya cerdas itu ya lebih cerdas. Karena waktu untuk bermain itu sedikit. Ya, dia pulang jam 2. Ya, kalau SD jam 12.30 udah pulang, kita pulang sampai jam 2 tambah pelajaran. Kadang-kadang sore dia ngaji lagi. Ya, di pondok atau dia ngaji di surau dan seterusnya. Nah, saya kira ini adalah bibit-bibit unggul kita yang kalau nanti kita berikan pembelajaran dengan sarana yang memadai, saya kira ini bisa akan mampu melahirkan bukan hanya akses tapi mutu pendidikan ke depan. Saya sepakat, Pak, dan saya dukung sepenuhnya itu kalau ada yang begini. Makasih Pak Jamal. Lalu terkait dengan kota tadi, saya kira perlu menjadi catatan panitia ya. Nanti dikoordinasikan di pusat, nanti ke pusat saya akan bantu deh untuk membuat standar biaya khusus kaitannya dengan biaya diklat ini. Saya kira nanti akan kita rapatkan dengan Inspektor Jenderal ya supaya nanti nggak jadi temuan. Jadi Ijen juga memahami karena belum ada aturannya dengan cara membuat tadi itu surat keterangan tanggung jawab mutlak bahwa betul-betul ini dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan adanya. Jadi jangan sampai kita ini ya melanggar aturan ya. Tetapi melanggar aturannya ini ya, betul-betul melanggar. Kalau kita ini melanggar aturan tapi untuk kebaikan. Justru ini aturannya harus dirubah, Pak. Nanti gitu loh. Karena kita niatnya baik. Nih, melanggar itu niatnya baik karena izin. Mohon maaf, Pak, karena nggak bisa gini saya begini. Itu pakai surat keterangan tanggung jawab mutlak oleh BPK. Jalan keluarnya seperti itu ya, memang nanti secara khusus ya harus dibicarakan dengan keuangan. Karena apa? Karena nggak bisa digeneralisasi ya. Biaya untuk komunikasi 150 di surat edaran tanggal 19 Juli kemarin oleh Kementerian Keuangan itu untuk pegawai semua. Nah, tapi kalau untuk diklat kan beda. Diklat kan ada jamnya, Pak. Bapak berapa jam ini diklatnya? 60 JP, Pak. 60 jam. Nah, kalau 1 jam ini diperlukan sekian kota, ya maka diperlukan pembayaran sekian. Itu dihitung gitu, Pak. Gitu. Sehingga ini kita itu bicara yang real, bukan mengada-ada, bukan. Jadi prinsipnya korupsi itu ya mencari keuntungan pribadi, menguntungkan orang lain, melanggar hukum. Nah, kita ini nggak ada, Pak. Bapak cari keuntungan memperkaya diri kan tidak ada. Masa mau kaya udah lalui kota ditambah-tambah kan enggak. Berapa sih harga kotanya gitu. Memperkaya orang lain untuk Telkom atau Indosiar kan enggak juga untuk kita. Gitu ya. Nah, kemudian melanggar hukumnya ya enggak lah, saya kira bukan melanggar kebijakan. Yang kurang pas itu justru nanti disesuaikan dengan cara izin tadi. Saya kira itu, Pak, ya dapat saya sampaikan. Jadi panitia memfasilitasi lah. Realnya berapa nanti dibayarkan saja dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak. Insya Allah aman kita. Saya mohon maaf 17 tahun saya di Inspektor Jenderal, jadi saya pernah jadi auditor dan pernah menginvestigasi, Pak. Jadi saya kira masih bisa ditolerir. Cukup, Pak? Ada yang lain lagi, Bapak, Ibu? Saya. Ibu, ya belum tadi. Bu Nur Jana, ya, suaranya. Bu Nur, monggo, Bu Nur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu kebetulan bertugas di sekolah madrasah swasta di MI Al-Huda Masjileng di Buleleng. Untuk yang saya ingin tanyakan itu mengenai kegiatan di prioritas 2019. Selama ini kan ada pendidikan dan sering ada teknis pendidikan. Namun kami dari madrasah swasta jarang sekali kami itu tentang pelatihan ini. Dan sepertinya yang sering mendapat prioritas itu adalah madrasah negeri saja. Dan kami juga dari guru-guru dari madrasah swasta kali ini Pak ya, dari sekolah dari madrasah swasta baru kali ini sepertinya kami mendapatkan pelatihan ya. Itu lebih mendapatkan prioritas itu biasanya madrasah negeri. Nah, terima kasih meningkatkan kami sebagai guru ya. Kami seandainya ada pelatihan lagi dari guru pada swasta paling tidak tersentuh kami. Mungkin hanya ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya tanggapin ya Pak. Terima kasih Bu Nurjana yang selama ini tugas di MI di Buleleng ya, swasta ya. Kok ini yang dapat diklat itu sering yang di negeri ya, yang kelihatan di mata kan yang di negeri dulu ya, yang di swasta ini kan memang diperbantukan. Jadi alhamdulillah sekarang kan sudah ikut ini ya. Ya alhamdulillah ini Pak. Ya jadi gini, kalau kita tidak terlihat mata kita harus memperlihatkan diri. Jadi walaupun di kerjaan swasta sesekali datang di Kemenak berkoordinasi begitu. Menanyakan, Bu, kalau ada diklat, ada yang ini untuk peningkatan, saya siap loh, Bu. Nah, atau Pak, dengan pimpinan begitu. Sebab ada orang yang memang dikirim diklat, ada yang nggak mau. Kalau Ibu kan enggak ini. Ibu ini orang yang cinta ilmu, senang pengetahuan. Ya, kalau di diklat seperti ini senang tambah pengetahuan, pengalaman. Gitu. Nah, sehingga kita ini kuncinya di komunikasi. Ya, mungkin dengan seperti ini, ya nanti Ibu akan bisa diketahui oleh pimpinan di Kemenaknya. Oh kalau Bu Nurjana senang diklat, kalau ada diklat kirim saja, nah, gitu. Ya, jadi di samping memang Pusdiklat juga perlu mendata guru-guru kita yang ada di swasta yang tidak pernah didiklat. Itu. Jangan sampai ada guru seumur-umur ya itu nggak pernah diklat. Karena apa? Karena ngajarnya di swasta. Yang didiklat yang negeri aja. Ya, satu sisi Ibu juga aktif, satu sisi juga di diklat juga mendata mana-mana guru yang tidak pernah dilakukan diklat. Ya. Jadi memang begitu Bu. Kita tidak bisa berdiam diri, harus saling membangun komunikasi. Ya mudah-mudahan dengan itu semua Ibu akan bisa meningkatkan kinerjanya. Sebab apa? Saya pernah ngajar di madrasah swasta. Itu Ibu walaupun ngajarnya itu misalkan hanya kewajibannya berapa jam, Bu? Saya 20. Ya, itu malah bisa lebih karena apa? Istilahnya candak rawut gitu ya. Semua pelajaran semua ini karena apa? Karena yang lain ini kan mohon maaf ya, dibayarkan dengan honor atau insentif yang begitu sangat kecil. Jadi Ibu ini bersyukur sekali di situ. Jadi mengajar di tengah-tengah guru swasta yang mereka masih honorer, Ibu sudah negeri. Wah itu luar biasa itu. Saya dulu ketika jadi guru swasta itu melihat yang negeri itu, waduh pakaiannya bagus gitu ya. Kemudian orangnya senang terus. Karena apa? Karena tetap tanggal 1 mesti gajian. Kalau di swasta itu tanggal 10, kadang tiba tanggal 15. Itu kadang-kadang tidak tetap. Itu. Ya, tetapi karena mereka siap mengabdi, ya semangatnya juga ada gitu ya. Dan oleh karena itu kuncinya adalah bangun komunikasi walaupun di swasta, tapi dengan di kantor itu jangan terus ngajar di swasta tapi nggak pernah ke Kemenak. Karena apa? Karena dulu itu setiap bulan
guru-guru yang swasta itu datang ke Kemenang ngambil gaji, Pak. Itu karena gajinya ada di situ. Sekarang dengan sistem pembayar non tunai itu langsung ke rekening, kadang-kadang itu ya tidak pernah komunikasi. Ya, oleh karena itu bangun komunikasi di samping nanti di level Balidiklat itu juga mendata guru-guru yang tidak pernah di diklat itu gimana, jangan sampai nanti diklat itu berdasarkan usulan saja. Ya. Jadi mendiklat itu bukan berdasarkan usulan saja, tetapi juga tidak berdasarkan usulan yang sama sekali jadi diklat ditanyakan itu. Karena ini ASN kita yang harus dikembangkan potensinya untuk melaksanakan tugas dimanapun dia berada. Baik itu di kantor pemerintah, di madrasah negeri maupun di madrasah swasta. Saya kira itu ya Bu ya. Nur ya, selamat ya. Ya, mudah-mudahan di sana lebih banyak berkarya karena ya istilahnya lahan ibadah, lahan amalnya itu lebih banyak ya. Silakan Pak kalau masih ada. Ya, terima kasih. Agus Lutfi. Pak Agus Lutfi, ya silakan langsung. Oke. Terima kasih waktunya. Perkenalkan Bapak Dr. Adi Rahmat, kami dari MI Tawakal Denpasar, Agus Lutfi, Bapak. Kami ingin menanyakan mengenai salah satu isu strategis Kementerian Agama, Bapak, yang mengenai peningkatan kualitas pelayanan Kementerian Agama mengenai moderasi agama di lembaga pendidikan. Yang kita tahu bersama untuk saat ini Kementerian Agama mengubah kurikulum pelajaran agama yang sebelumnya itu KMA 165 tahun 2014, sekarang menjadi KMA 183 tahun 2011. Yang ada madrasah apa? Yang kami tanyakan adalah apakah itu, hanya untuk kurikulum saja, Pak, yang disasar oleh Kementerian Agama mengenai untuk moderasi agama saja? Apa itu mengenai kurikulum saja? Apa ada hal lain? Semisal mungkin ada madrasah di bawah Kementerian Agama mungkin yang rada-rada mungkin menghormat bendera juga masih ada. Apakah sudah dievaluasi kah? Menyanyikan lagu Indonesia Raya, upacara bendera juga enggak gini? Apakah sudah melaksanakan ke arah situ juga selain mengenai kurikulum yang diubah untuk saat ini? Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, yang kami cermati untuk kurikulum yang sekarang ini memang seperti Bapak tadi sampaikan mengenai peperangan, khilafah itu memang dihapuskan untuk kurikulum yang terbaru. Ini kan dalam arti radikal, menghindari radikalisme yang ada. Nah, apakah hanya itu saja yang disebut radikalisme, Bapak? Itu yang kedua. Yang ketiga, kami merasa perubahan ini memang 2019 sudah keluar KMA ini, Bapak ya. Tapi baru tahun ini yang diberlakukan secara serentak. Namun kami melihat dari Kementerian Agama, dari media pembelajaran, dari buku ini masih dicoba. Dan ada beberapa di level kelas di kami di MI, ada beberapa buku digital pun yang masih belum ada. Apakah ini ujuk-ujuk, mohon maaf, apakah memang harus segera diterapkan, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam sosialisasinya, pemberdayaan bahan ajarnya itu terasa sangat lambat. Itu yang membuat kendala mungkin, ya mohon maaf, nggak tahu di madrasah-madrasah se-Indonesia apakah seluruhnya akan menerapkan KMA terbarunya atau tidak. Kan itu menjadi kendalanya, Bapak. Jadi itu menjadi catatan kami. Yang selanjutnya usulan kami bagaimana nanti ketika nanti bahan ajar berupa buku yang sudah sesuai dengan KMA yang terbaru ini, bagaimana sekolah-sekolah seluruh di Indonesia paling tidak seperti yang dulu di awal kurikulum 2013 diterapkan di madrasah untuk buku agama, itu sekolah-sekolah bagaimana bisa mendapat bantuan, Bapak. Jadi difasilitasi oleh Kementerian Agama dan kita mengambilnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota masing-masing. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Lanjut saya jawab ya. Pak Jamal, terima kasih masukannya. Terkait dengan isu moderasi dan kerukunan, sebenarnya
moderasi beragama itu adalah satu proses di dalam implementasi kebijakan. Moderasi beragama itu sebagai satu proses, ya, proses yang hasilnya nanti akan melahirkan satu kondisi yang disebut dengan toleransi, rukun, damai, sejahtera. Nah, untuk mencapai ini semua, proses ini harus dimulai dengan orang itu harus punya pengetahuan, punya pemahaman terhadap, ya, ajaran agama, di mana semua agama itu pada prinsipnya adalah menghargai keberadaan manusia. Semua agama, ya, pada prinsipnya menghormati atas keyakinan dan kepercayaan manusia. Nah, kalau itu sudah dimulai dari situ, maka masuk dalam proses implementasi moderasi beragama, orang akan dirubah cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, sehingga nanti orang ini akan menghormati orang lain. Karena apa? Karena orang diciptakan oleh Tuhan itu memang berbeda-beda, termasuk beda suku, bahasa, keyakinannya. Dan itu harus diyakini. Nah, kalau sudah begitu, ini fitrah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menghormati keberagaman ini dengan apa? Menghormati orang lain, kan ini ciptaan Tuhan. Kira-kira gitu. Lah, inilah yang diharapkan sejak dari nanti anak-anak di pendidikan itu punya pola pikir seperti ini, sehingga dirubah kurikulum-kurikulum yang selama ini. Di situ ada bagaimana buku yang nyerempet-nyerempet ke radikal, yang khilafah, yang peperangan, yang ini sebagainya itu, sehingga itu menjadi menjadi prioritas dulu. Bukan hanya buku, bukan hanya kurikulum, tetapi pengajar ini juga harus punya cara pandang, cara berpikir yang moderat. Apa artinya buku? Kalau diajarkan orang yang mereka itu cara berpikirnya ekstrim. Baik ekstrim kanan itu apa? Orang hanya memahami tekstual, lepas dari kontekstual. Begitu. Ya, menurut agama begini, Anda berada di mana? Anda ini berada di Indonesia, yang oleh bangsa Indonesia, fadur-fadur kita, pendiri negara ini sudah sepakat bahwa kita ini di Indonesia, negaranya dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kenyataan, realitas. Jadi tekstual ini harus dikombinasi dengan kontekstual. Gitu loh. Sehingga kita tidak kemudian di dalam memahami ajaran agama letterlek. Kita menjadi orang yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itulah lahirnya nanti model. Tidak ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu melahirkan apa? Melahirkan kelompok-kelompok yang nanti ekstrim dan muncul radikal. Nah, juga tidak boleh di dalam memahami agama itu kita ekstrim ke kiri. Apa itu? Di dalam memahami teks ini terlalu bebas, sehingga terjabut dari teksnya, konteksnya, ya, itu yang menjadi perhatian. Teks tidak diperhatikan, akhirnya terjadi apa? Terjadi kelompok-kelompok yang mereka itu disebut dengan kelompok apa itu yang namanya berpikirnya itu hanya duniawi saja itu, ya. Kalau di sini itu hanya teks menghilangkan konteks, kalau di sini ini justru teksnya nggak dibicara, konteksnya. Jadi liberal, sangat liberal. Nah, yang paling bagus apa? Diambil jalan tengah, gitu loh. Itulah yang moderat tadi. Bahasa agama itu sebenarnya wasati. Ya. Di dalam memahami agama itu tengah-tengah.
Nah, jadi guru juga harus diberikan pemahaman begitu. Jadi ada nanti kurikulumnya, ada nanti gurunya, ada nanti teks bukunya. Semua ini menjadi sasaran daripada program moderasi belajar. Sehingga kurikulum yang 183 itu harapannya ke sana. Termasuk misalkan di Madrasah Aliyah, bukan hanya belajar agama, tapi harus belajar belajar bahasa, bukan sekedar Arab, tapi bahasa yang sekarang digunakan untuk kehidupannya apa ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa bahkan Jerman sekarang kalah Mandarin. Nah itulah maka diajarkan di situ supaya apa? Supaya kita punya wawasan yang lebih luas. Itulah pentingnya apa? Kita merubah kurikulum tadi. Nah kaitannya dengan misalkan nah, jadi kita semaksimal mungkin ingin merubah cara berpikir orang yang radikal. Nah, kita akan mulai di tahun 2020 ini kita mengajukan anggaran tambahan 68 miliar itu ingin merubah para dai kita ini ya supaya cara berpikirnya ini adalah cara berpikir keindonesiaan. Ya, dai bersertifikat. Jadi nanti kita kerjasama dengan MUI, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BPIP. Ya, saya tahu nanti modelnya seperti apa lagi digodok. Usulannya sudah disetujui, insya Allah. Ya, nanti ada di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dengan di tingkat pusat ada sekitar 8.200 dai ini akan disertifikasi. Ya, bukan sertifikasi balik ya. Dai bersertifikasi itu kecuali dia itu paham ajaran agamanya, dia juga paham konteks keindonesiaannya. Ya, dengan demikian nanti dia akan menjadi moderat. Nah ini nanti akan jadi guru khotbah di tempat-tempat, di masjid negara, di masjid provinsi, kemudian di kantor-kantor pemerintah gitu. Dengan demikian mereka akan mendukung program moderasi beragama. Nah, ada beberapa hal terkait dengan bagaimana kita menyikapi kondisi supaya di sekolahan-sekolahan tertentu yang sekarang ini masih belum menghormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya, kita bekerja sama dengan BNPT di 3 lokasi, Pak. 1 di Jawa Timur, 2 di Palu, yang ketiga di NTB. Ini masih ditemukan beberapa sekolah, termasuk pondok pesantren yang masih ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi kita berkunjung ke sana, kita berikan bantuan, ya kita berikan bantuan kitab suci, nanti yang PUPN berikan bantuan. Kan kadang ada ini Pak, di pesantrennya itu masih pakai kolam, ya, yang kemudian wudhunya itu masih dibuat rame-rame begitu lah. Sekarang kita bikinkan sanitasi, ya, kemudian kita bangunkan ruang kelas untuk para santri, godaannya itu. Ya, itu dengan PNPT Pak kita. Jadi semua kementerian lembaga ini bersama-sama untuk, nah, sehingga mereka kemudian dengan pendekatan kebutuhan itu baru kita merubah cara atau mindsetnya. Jadi dia butuh apa sih? Oh, ini ustadz-ustadznya, kiainya, di samping dia mengajar, ternyata perlu ada keterampilan menjahit. Kita kasih mereka mesin jahit Pak. Nah ini dari tenaga kerja ngasih mesin jahit untuk melatih para santri maupun istri-istri para kiai itu untuk menjahit. Kemudian kebutuhan komputer diberikan komputer. Jadi semua leading sektor itu membantu. Ya, setelah mereka itu merasa dibantu, kemudian kita merubah cara berpikirnya. Itu kenapa kok tidak ada bendera di depan sekolahan? Pak, itu kita nggak bisa beli itunya tempat benderanya. Ya gimana kalau saya buatkan tempat benderanya, disiapkan benderanya, terus kemudian dilatih untuk nyanyi Indonesia Raya gitu. Jadi pendekatannya
pendekatan kultural ya supaya mereka itu ya benar-benar mencintai tanah air. Caranya gitu Pak. Jadi kita ada kerjasama, kita punya 23 program yang kita sinergiskan dengan BNPT. Ya. Ada di 3 lokasi itu. Lalu bantuan buku, insya Allah nanti gini Pak, terkait dengan sosialisasi kurikulum, ya, bantuan buku, penguatan sarana pendidikan, ya, terkait dengan implementasi kurikulum 183 ini, saya nanti akan koordinasikan dengan Dijen Pendis, Dijen Kristen, Dijen Katolik, Hindu dan Buddha, supaya terkait dengan pendidikan di masing-masing itu, ya utamanya adalah bagaimana memasukkan ya program moderasi beragama yang sudah masuk di dalam RPJM itu terimplementasi di lembaga pendidikan, khususnya di Pendis. Saya akan minta nanti kita akan usulkan ya penguatan moderasi beragama melalui sosialisasi, baik itu kurikulum maupun bantuan buku dan beberapa hal terkait. Terutama tadi ada usulan ya bagaimana melakukan proses sosialisasi moderasi beragama itu kepada guru, sehingga nanti guru akan didata. Ya, Balitbank akan menyelenggarakan diklat moderasi beragama ya Pak ya. Jadi nanti tahun ini berapa gitu, supaya ada kerjasama dengan Pendis, sehingga kalau misalkan di balik diklat itu kok hanya bisa 2 angkatan, 3 angkatan, sedangkan guru ini perlu 8 angkatan, nanti bisa dikerjasamakan, ya, sehingga nanti semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Memang saya sadari ya, kegiatan-kegiatan sosialisasi, terutama untuk guru-guru ya, sampai ke level bawah ini, kayaknya anggaran kita nggak menjangkau. Tapi nanti dengan sistem virtual begini, mudah-mudahan kita bisa merancang model sosialisasi yang bisa menyeluruh, ya, karena relatif lebih murah, lebih mudah ya untuk bisa kita lakukan di tahun yang akan datang. Jadi prinsipnya saya terima kasih ini atas masukannya yang berharga terkait dengan program moderasi beragama ya Pak Jamal ya. Mudah-mudahan Pak Lutfi, Pak Agus Lutfi ya. Mudah-mudahan pikiran-pikiran Pak Lutfi tadi itu sekaligus akan bisa terwujud dan melalui Biro Perencanaan nanti akan kita koordinasikan. Terima kasih. Sekedar informasi juga Pak Karoren, tagihan kegiatan anggaran 2021, kegiatan ASN Kementerian Agama yang moderat itu lumayan banyak Pak. Jadi kemungkinan insya Allah tahun depan kegiatan tentang moderasi tersebut lebih banyak bisa kita laksanakan. Baik itu di bidang pendidikan maupun tenaga keagamaan. Ya. Termasuk penyuluh, jangan lupa itu Pak. Ampun Pak, tagihannya lumayan banyak itu. Baik yang jarak jauh maupun tatap muka itu. Sudah masuk. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup dari tanya jawabnya. Tidak ada lagi ya. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, baiklah demikianlah tadi Bapak Ibu upacara pembukaan sekaligus penyampaian materi pembangunan bidang agama dari Bapak Kepala Biro Perencanaan. Terima kasih Bapak Kepala Biro atas penyampaian materinya, kehadirannya juga. Jangan bosan-bosan Bapak. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan masih kita bersilaturahmi lagi. Insyaallah, kita berlanjut. Dan satu hal lagi, marilah kita doakan kita amin bisa lolos di jabatan pimpinan media tinggi di Eselon Balitbank. Terima kasih. Yang terbaik sajalah. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Karoren. Silakan bisa meninggalkan forum ini. Terima kasih.
Makasih semuanya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.